Nah, sekarang berikutnya nih, kalau gitu gimana caranya kita bisa menjadi pemimpin level 1 yang baik? Aku coba jawab pertanyaan ini dengan apa yang aku pelajari dari buku Impact Player karangan dari Liz Wiseman. Teman-teman, sebagai fresh graduate atau mungkin calon fresh graduate, kita harus memiliki mindset bahwa ketika kita memulai karir kita adalah pemula. Jadi jangan pernah berekspektasi bahwa teman-teman akan melakukan sesuatu yang besar di permulaan karir teman-teman. Mungkin sebagian besar yang akan teman-teman lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang operasional. Nggak usah milih-milih dulu, lakuin aja dengan maksimal. Kalau seandainya nanti teman-teman mendapatkan kesempatan buat mendapatkan pekerjaan yang strategik atau yang lebih besar, itu adalah bonus. Karena again, kita semua di sini baru memulai. Jadi yang kita lakukan pasti akan lebih banyak operasionalnya. Jadi siapapun kalian, apakah kalian mantan presiden BEM atau kalian mantan ketua OSIS, mantan ketua Karang Taruna, mantan ketua organisasi lain, atau bahkan mahasiswa berprestasi dengan segudang prestasi, ketika kalian masuk ke dalam karir, memulai karir kalian adalah pemula. Jadi rendah hatilah, ikuti apa kata atasan kalian, jangan pilih-pilih pekerjaan, dan kalau bisa kerjakan dengan maksimal dan lebih dari apa yang diinginkan oleh atasan kalian. Nah, ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Liz Wiseman di dalam bukunya. Ada 5 hal yang menurut dia perlu banget dilakukan oleh seseorang ketika dia menjadi individual contributor atau kontribusi secara individu yang baik. Yang pertama, lakukan pekerjaan yang dibutuhkan. Teman-teman, di perusahaan atau organisasi kita akan ada banyak banget pekerjaan. Atasan kita akan sangat disibukkan oleh target-target dari atasannya lagi. Jadi, sebagai pemimpin level 1 yang baik, yang perlu kita lakukan adalah melihat di mana atasan kita membutuhkan bantuan. Berikan bantuan yang dibutuhkan, walaupun seringkali mungkin pekerjaan itu di luar dari tanggung jawab kita. Jadi jangan membatasi pekerjaan-pekerjaan kita dengan title yang kita miliki. Akhirnya berujung buat pilih-pilih pekerjaan. Yang kedua, ketika ada ketidakjelasan role, step up lalu step down. Gimana sih maksudnya? Di dalam mengeksekusi target, terkadang atasan kita tidak mengerti semua action item yang harus dilakukan. Ketika melihat kondisi ini, seorang pemimpin level 1 yang baik bukannya menambah keruwetan sang pemimpin dengan menuntut segala kejelasan aja, dan juga apalagi kalau ditambahin dengan komplain, tapi juga dia lead the way. Artinya apa? Mengambil langkah yang menurut dia tepat dan putuskan. Konsultasiin juga nih langkah kalian kepada atasannya. Apakah ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh atasannya? Dan ketika belum, tanyain lagi, di sebelah mana ya tidak sesuainya. Semakin tinggi jabatan atasan kalian, mereka akan melihat semakin helikopter view atau semakin abstrak. Jadi tugas kita sebagai pemimpin level 1 adalah membantu mengkonkretkannya. Dijamin deh, atasan kalian pasti happy. Jika ada role kosong, nggak usah tunggu perintah, ambil aja posisi itu. Bilang ke atasan kita, bolehkah saya ambil role ini? Lalu bertanggung jawablah dan selesaikan tugasnya dengan baik. Dan ketika posisi kita udah nggak lagi dibutuhkan, maka step down atau mundur. Mengertilah dengan posisi kita. Jangan terlalu ngotot atau tinggi hati kalau kita merasa sudah hebat karena menyelesaikan tugas itu. Berikan kredit itu kepada atasan kita atau teman lain di anggota tim yang lebih senior atau bahkan anggota tim supaya semuanya mendapatkan kredit yang sama. Ingat, kita di sini adalah pemimpin level 1. Kita belajar menjadi followers yang baik dengan membantu atasan kita mencapai target-targetnya. Yang ketiga, finish stronger. Seringkali sebagai pegawai baru, kita masih belajar buat bekerja profesional. Indikasinya gimana nih? Seringkali kita kalau bekerja masih perlu buat diingatkan. Nah, sebagai pemimpin level 1 yang baik, milikilah self leadership. Artinya,
pekerjaan kita sama baiknya ketika ada atasan maupun tidak ada atasan. Ketika sesuatu udah diputusin dalam meeting, kerjain dan selesaikan sesuai dengan deadline-nya. Gak perlu lagi tuh kita diingetin oleh atasan kita. Karena pemimpin level 1 bukan bayi kan, kita punya tanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaan kita. Ketika ada halangan, boleh banget minta tolong atasan. Tapi pastiin ya, kita menyampaikan isunya dengan opsi-opsi keputusan yang bisa diambil oleh atasan kita. Jadi, jangan cuma sampaikan masalah tanpa memberikan opsi jawaban. Itulah bedanya seorang pemimpin dengan pegawai biasa. Ingat, atasan kita itu memiliki banyak pekerjaan dan masalah. Kalau ada seorang pegawai yang datang dan menambahkan masalah, dia pasti makin pusing. Sebaliknya nih, kalau ada pegawai yang datang dan membantu meringankan bebannya, si pemimpin pasti senang banget. Terakhir, kalau dikasih tugas, pastiin kerjain sampai selesai ya. Jangan tiba-tiba di tengah ngilang. Kecuali memang atasannya bilang kalau oke, pekerjaan ini nggak perlu dilanjutin lagi. Yang keempat, coba tantangan baru atau lebarkan kemampuan kalian. Jika ada sesuatu pekerjaan yang di luar dari kemampuan kita atau kita nggak pernah mengalami sebelumnya, nggak usah kabur, ambil dulu. Itu adalah peluang buat belajar hal baru. Seseorang dengan mentalitas pegawai biasa, ketika ada sesuatu di luar kemampuannya, dia akan cenderung menghindar. Akibatnya apa? Akibatnya kemampuannya akan di situ-situ aja. Sebagai pemimpin level 1, kita mengambil tantangan itu dan belajar dengan cepat kalau kita nggak tahu. Tapi tetap ya, kita harus terus meminta feedback dari atasan kita. Dan ketika kita dikasih feedback, cepet banget perbaikinya. Kalau kata anak-anak startup, mereka menyebutnya fail fast, learn faster. Ketika kita melakukan kesalahan, belajar dengan lebih cepat lagi. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa belajar dengan waktu yang sangat cepat, bertanya dan beradaptasi dengan cepat. Yang terakhir, atau yang kelima, jadilah peringan beban. Buat kalian yang suka nonton bola, bisa bayangin nggak ketika pelatih sepak bola timnya nggak bisa nyetak gol? Betapa stresnya dia. Udah kalah terus, golnya nggak kecetak-cetak, minta naik gaji lagi. Pasti sebel banget pelatihnya. Nah, jangan jadi orang kayak gitu ya. Jadilah orang yang less maintenance tapi high deliverables. Artinya apa? Jadilah pencetak gol di saat kebuntuan terjadi. Jadilah orang yang mampu merubah permainan tim. Jadilah orang yang pencapaiannya tinggi tapi tidak perlu buat diservis banyak-banyak oleh pemimpinnya. Kalau ada masalah, coba jangan hanya meminta jawaban dari atasan kita, tapi memberikan opsi-opsi solusinya. Coba bayangin ketika kamu punya anggota tim yang gak banyak ngeluh, tapi kerjaannya selesai terus. Pasti kita bahagia kan? Bukan berarti kita nggak perlu ngobrol sama atasan ya, boleh banget dan tetap perlu. Itu adalah tugas dari seorang pemimpin untuk memanusiakan anggota timnya. Tapi ingat ya, jangan hanya memberatkannya, bantulah meringankan juga beban atasan kita. Nah, kira-kira itu teman-teman jawaban aku tentang gimana caranya buat kita memulai kepemimpinan. Buat menutup sesi ini, aku akan mengutip kata-katanya mentor aku, Pak Salman Subaka. Beliau bilang, seorang calon jenderal akan menyelesaikan tugas jauh lebih baik daripada orang biasa. Artinya apa? Walaupun sama-sama pekerjaan operasional, seorang calon jenderal akan menyelesaikannya dengan baik. Jadi, selamat memulai perjalanan kepemimpinan teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Aku Darmaji Suradika, CEO dari Pemimpin.id, izin pamit dulu. Dadah.